Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Betsdita Sinaga selaku moderator di Project Sistem Informasi Akuntansi untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Betsdita Sinaga, yang kedua Septi Ayu Febiana, yang ketiga Septi Kusuma Ningrum. Pada kesempatan ini, kami dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika, akan mempresentasikan terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi dan struktur organisasi serta sejarah perusahaan yang kami bawakan. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi akuntansi atau disebut juga dengan SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, sejarah perusahaan. PT Dwipa Megah Lestari berdiri pada tahun 1997 yang berada pada Komplek Rasa Sayang Blok B nomor 2 Pesing, Jakarta Barat. Pada tanggal 28 Januari 2004 menandatangani akte pendirian perusahaan yang disahkan dengan akte notaris Beni Jaja SH, SE, MM, MHUM, MKN. PT Dwipa Megah Lestari tersebut bergerak pada bidang perdagangan produk kemasan makanan dan distributor HDPE Geomembranes CT Petrochemical dari Thailand untuk lining 7 tambak, landfills, dams and reservoir. Pada tahun 2003, PT Dwipa Megah Lestari memulai transisi perpindahan tempat ke ruko dan mogot Jalan Jimbaran Blok 3A nomor 5. Pada tanggal 22 Februari 2017, semua kegiatan perkantoran dan pergudangan PT Dwipa Megah Lestari mulai beroperasi di pergudangan Green Sedayu Bispark DM17-51K Kalidres, Jakarta Barat. Namun, pada gudang barang yang berada di Jalan Siantan pun masih beroperasi. PT Dwipa Megah Lestari sendiri saat ini berfokus mendistribusikan modern food packaging untuk makanan dan minuman. Perusahaan yang sudah berdiri selama 23 tahun ini sudah memiliki banyak orang. Dari pendiri PT Dwipa Megah Lestari ini berjumlah 2 orang, yaitu 1. Bapak Theodorus Tiara selaku pendiri, 2. Erli Halim selaku direktur. Perkenalkan, nama saya Septia Febiana. Saya akan menjelaskan struktur organisasi, use case diagram dan activity diagram pada PT Dwipa Megah Lestari. Berikut ini struktur organisasinya. Ada komisaris, direktur, ada manajer finance accounting dan manajer operasional. Manajer finance accounting terbagi menjadi 2, finance dan SPF accounting. Finance dibagi menjadi 3, AR, AP, dan kasir. SPF accounting ada admin. Pada manajer operasional dibagi menjadi 3 bagian, material management dibagi menjadi 3 bagian, warehouse, purchasing, dan delivery. Lalu ada bagian marketing dengan staff marketing, dan yang terakhir ada bagian HRD. Selanjutnya ada proses sistem berjalan PT Dwipa Megah Lestari. Yang pertama ada proses pemesanan barang, proses pembayaran tunai, proses pengiriman barang, dan proses pembuatan laporan. Berikutnya ada use case diagram. Merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Berikut ini use case diagram PT Dwipa Megah Lestari. Nah, ini adalah aktor-aktornya. Yang disebut dengan use case diagram itu ada customer, marketing, admin invoice, finance, gudang, dan delivery. Nah, yang bagian ini itu merupakan sistem yang dilakukan oleh use case ini. Use case diagram usulan dari kelompok kami untuk PT Dwipa Megah Lestari ada di bagian sini, di bagian checker. Jadi setelah marketing melakukan
packing ke bagian gudang, tidak langsung ke bagian delivery, tapi melalui checker. Setelah dari checker baru ke delivery. Nah, mengapa ada penambahan pada bagian checker? Karena fungsinya untuk mengecek surat jalan sesuai dengan barang keluar agar meminimalisir barang yang selisih di gudang. Pengecekan surat jalan ini juga dilakukan setelah pengiriman guna menginformasikan permasalahan yang terjadi. Contohnya, ada barang yang diretur oleh customer, dicek di bagian checker. Nah, setelah melakukan hal itu, bagian checker menginformasikan barang yang diretur ke bagian admin invoice untuk merevisi surat jalan dengan keterangan mengapa barang itu diretur. Jika barang itu diretur karena rusak, maka bisa dengan tukar guling barang. Nah, dengan tukar guling barang itu bisa diinformasikan ke bagian delivery bahwa customer tersebut menginginkan tukar guling barang agar diatur pengiriman kembali oleh delivery. Selanjutnya ada activity diagram. Diagram activity adalah yang menggambarkan alur kerja bisnis independen dari kelas, aliran kegiatan dalam use case atau desain rinci sebuah metode menurut Dennis DKK 2012. Nah, ini ada activity diagram dari PT Dwi Pa Megalestari. Yaitu dari pertama ada customer menghubungi pihak marketing. Dari marketing menerima informasi customer dan melakukan pencarian barang, lalu menginformasikan customer dan melakukan pencatatan barang yang dicari. Jika ada, maka customer membuat purchase order. Lalu customer menyerahkan purchase ordernya ke marketing dan marketing membuat sales order. Lalu mengkonfirmasi ke bagian finance untuk mengkonfirmasi apakah customer tersebut sudah melakukan pembayaran atau belum. Jika sudah, marketing melakukan pembuatan surat jalan, lalu membuat nota penjualan ke bagian admin invoice. Setelah semua selesai, marketing menginformasikan ke bagian gudang untuk melakukan packing barang. Setelah selesai, bagian gudang menginformasikan ke bagian delivery untuk mengantarkan barang sesuai surat jalan. Pemesanan tersebut selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Septia Kusumaningrum, NIM 111902995. Saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan yaitu terdiri dari 1 purchase order, 2 bukti transfer. Nama dokumennya purchase order, fungsinya sebagai data barang yang dipilih, sumbernya dari konsumen, tujuannya administrasi, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap konsumen memilih barang, lampirannya 1. 2. Bukti transfer. Nama dokumennya yaitu bukti transfer, fungsinya untuk pembayaran, sumbernya dari customer, tujuannya untuk kelengkapan dokumen tagihan. Medianya kertas continuous. Jumlahnya 2 lembar. Frekuensinya setiap pengiriman barang, lampirannya ada 2. Yang kedua yaitu dokumen keluaran, terdiri dari 3 dokumen, yaitu yang pertama sales order, yang kedua delivery order, yang ketiga sales inventory. Nama dokumennya yaitu sales order, fungsinya untuk bukti permintaan barang, sumbernya dari marketing, tujuannya bagian delivery. Medianya kertas A4. Jumlahnya ada 2 lembar. Frekuensinya setiap permintaan barang. Lampirannya 3. 2. Nama dokumennya delivery order atau yang bisa disebut juga dengan surat jalan. Fungsinya untuk bukti pengiriman barang, sumbernya administrasi, tujuannya bagian gudang, medianya kertas continuous. Jumlahnya ada 3 lembar.
frekuensinya setiap pengiriman barang. Lampirannya ada 4. Yang ketiga yaitu sales inventory. Nama dokumennya sales invoice atau disebut juga dengan faktur penjualan. Fungsinya untuk kelengkapan dokumen tagihan. Sumbernya administrasi 1, tujuannya untuk kelengkapan dokumen tagihan. Kertasnya continuous, jumlahnya 3 lembar, frekuensinya setiap pengiriman barang. Lampirannya ada 5. Oke, kita dapat simpulkan dengan dibuatnya makalah ini dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan pada PT Dwi Pa Megah Lestari sudah cukup baik. Hanya saja pengaturan stok barang yang masih kurang rapi yang harus ditanggulangi dan diperbaiki dalam sistem penjualannya, yaitu dalam memasukkan stok barang dari supplier dan pengemasan barang untuk customer masih kurang rapi. Adapun yang bisa kami berikan yaitu 1. Pengaturan jadwal datanya dari supplier, penataan ruang yang lebih efektif atau juga penambahan ruang untuk barang. Yang kedua, untuk karyawan atau karyawati PT Dwi Pa Megah Lestari perlunya kedisiplinan yang ditingkatkan supaya tidak terjadi keteledoran dalam menginput atau mengoutput data penjualan sehingga tidak ada selisih dalam pengadaan barang. Ketiga, peraturan retur barang harus lebih tegas supaya tidak ada kesalahpahaman antara perusahaan dan customer. Sehingga dengan adanya makalah ini atau dengan adanya penjelasan dari kami, semoga dapat meningkatkan operasional PT Dwi Pa Lestari lebih baik ke depannya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya apabila ada tutur kata yang kami ucapkan. Terima kasih.